Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Lisindrawati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang terhormat Ibu Sarpi, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangawen 1. Yang terhormat Bapak Ibu Guru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul di kelas 6A ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini saya akan sosialisasi mengenai modul 1.4 budaya positif, yaitu dengan judul penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif yang kami dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak. Di sini saya akan sosialisasi mengenai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, hampir sama dengan Bu Linda kemarin. Kita mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yang terdiri dari dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini pendidikan menghamba pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak, itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang ada pada profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. 5 kreatif dan 6 bernalar kritis. Di dalam modul 1.4 ini terdapat
7. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, 5 restitusi posisi kontrol guru, dan 6 keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Apa itu disiplin? Di sini disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu cenderung dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Itu terdiri dari survival, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu cinta dan kasih sayang. Ketiga freedom atau kebebasan. Yang 4 kesenangan, fun, dan 5 kekuasaan atau power. Dan di sini Bapak Ibu ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Rian. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Rian yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu dulu? Mencari solusi. Nah, kita dengan ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria itu sebaiknya mencari tahu alasannya. Jadi benar ya, mencari solusi. Melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rian. Yang tadi kebutuhan survival, ya. Survival itu Rian lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Atau bisa dicari tentang ini. Yang kedua, atau teman Rian jadi pusat perhatian Rian. Yang ketiga, power atau kekuatan, dia itu merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat, itu ada kebebasan, freedom. Itu Rian merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang dibawakan itu sama. Dan yang kelima itu Rian hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, itu fun. Ya, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada posisi, ya, posisi kontrol. Itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya. Misalnya saja, ini dikelompokkan menjadi 2, identitas gagal dan identitas berhasil. Kalau gagal berarti penghukum atau pembuat orang yang merasa bersalah. Kalau identitas berhasil itu kita sebagai teman atau pemantau atau
berbuat menghadik, menunjuk, menyakiti, yaitu penghukum. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Atau guru itu sebagai teman membuat alasan untuk murid-muridnya, dan sebagai pemantau ini menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang manajer itu yang paling bagus, yaitu yang kita cari dulu alasan mengapa anak tersebut berbuat hal yang negatif, itu mencari atau menggali informasi dari anak tersebut. Ini yang tadi teori motivasi perilaku manusia itu ada eksternal dan internal. Nah, kalau yang eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Kalau yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, berarti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi dia mencari imbalan sesuai motivasi internal. Nah, kalau motivasi internal itu sesuai dengan tujuan disiplin positif, yaitu untuk saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu guru ada tindakan. Ada tindakan ya Ibu. Yang pertama itu coba nanti hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa Bapak Ibu? Ya, hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Diminta push up, hukuman. Ya. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Yang ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Untuk mata pelajaran PJOK. Apa Pak? Hadiah apa? Adanya konsekuensi. Nah, selanjutnya ini ya Bapak Ibu. Yang terakhir itu konsekuensi. Nggak ada reward. Nah, ini adalah perbedaan hukuman atau konsekuensi. Yaitu ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu yang menyakitkan ya, atau membuat anak-anak sakit sampai itu fisik maupun hati. Terus kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Itu tadi ada penghukum, pembuat orang bersalah, terus kita itu guru sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini yang paling bagus adalah kita sebagai manajer. Ada nada suaranya lurus, bahasa tubuh tidak kaku dan dekat ke murid. Ini ada videonya sama kayak gini juga. Yang kemarin. Ya, posisi kemudian.
Videonya kayak kemarin, yang posisi yang paling bagus adalah posisi yang manajer. Iya, cewek era ya. Ibu gurunya itu. Gurunya bahasa Indonesia. Nah, guru SMA ya Ayu kok. Saya akan sebutin kalau mau menyetel alam saya. Baik, kalau kalian mau menyetel alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Tidak ada. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kalian ya. Ada berapa pasal? Sekarang kamu kembali untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini posisi yang paling bagus itu tadi posisi manajer. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kewajiban atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini yang terakhir itu ada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Dan Bu, sekian pemaparan dari